tinggal seperti dulu dan waktu. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe, sama like, sama share, tekan tombol bel juga. Oke teman-teman. Nah teman-teman, kalian harus sering-sering ya subscribe biar jadi 200 juta. Tapi belum 100 juta juga teman-teman. Oke teman-teman, subscribe dulu ya. Nah, oke teman-teman, ayo kita jelaskan mengapa lalat bisa mengeluarkan penyakit. Nah, jawabannya adalah lalat sering mendatangi tempat-tempat yang kotor. Jadi ya teman-teman, misalnya ada sampah, ini sampah. Nah, tong sampah ini kotor kan dan berbauan. Nah, lalat suka di sana. Nah, jadi jika ada tempat-tempat yang kotor, lalat selalu ada di sana. Apapun itu. Seperti bangkai, kotoran binatang, sampah dan lain sebagainya. Jadi seperti bangkai itu kayak cicak mati ya. Ini misalnya ada cicak mati itu. Nah, lalat suka di situ, ya kan? Nah, bisa juga di kayak kotoran binatang tuh. Jelek. Nah, kotoran binatang ini banyak lalatnya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi semua yang tempat kotor ya, itu akan ada lalatnya. Nah, ketika lalat-lalat itu hinggap pada saat yang bersamaan, ribuan kuman yang ada di tempat itu akan menempel pada kaki lalat dan bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya. Jadi teman-teman ya, jadi saat misalnya tempat sampah ya, nah lalatnya nanti menghinggapinya, dia nanti berdiri di sini. Nah, bulu-bulunya kena sama sampahnya. Di situ sayapnya kena, kakinya kena, menempel di semua tubuhnya ya. Nah, apabila lalat hinggap ke dalam makanan atau minuman, telur lalat dan kuman-kuman itu akan menempel pada makanan dan minuman itu. Jadi teman-teman ya, misalnya lalat ya hinggap ke dalam makanan. Jadi ini makanan es krim ya. Nah, tiba-tiba lalat hinggap. Nah, lalat ini dia itu kotor ya kan, karena kaki tangannya bekas injak sampah ya teman-teman. Nah, bisa juga dia hinggap di ujung-ujungnya minuman ya, jadi kotor. Nah, nanti siapa tahu dia lagi bertelur, walaupun cuma sebentar langsung langsung minum. Wah, nggak boleh ya teman-teman. Itu langsung ribuan kuman hinggap ke dalam makanannya ya teman-teman. Ketika makanan dan minuman itu ditelan, kuman-kuman itu juga masuk ke dalam tubuh kita. Jadi misalnya makanan ini ya, kita tidak makan. Oke. Nah, di dalam perut Zahira, nih lihat ya, ada kuman-kuman dan bakteri yang jahat. Nah, teman-teman, kuman itu jadi masuk ke dalam tubuh kita ya. Karena itulah lalat bisa menyebabkan penyakit. Itu penyakitnya yang terutama ya teman-teman. Berbagai penyakit yang disebabkan oleh lalat biasanya berhubungan dengan saluran pencernaan. Misalnya diare,
kolera, dan disentri. Nah, karena itulah kita harus menjaga agar lalat tidak hinggap di makanan dan minuman. Kita jangan menutupnya atau tidak makan dan minum di tempat yang banyak lalatnya ya teman-teman. Nah, jadi kalian tahu ya semuanya. Jadi ini ya penjelasannya. Lalat bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, kita bisa diare, kolera, dan disentri. Nah, jadi kita harus cuci tangan bersih-bersih ya. Nah, dan kita juga jangan makan di tempat yang banyak lalat-lalatnya. Lihat, masa kita makan ya? Ini mejanya ya. Ini minuman kita. Ini makanan kita. Tapi ada banyak lalat di sekeliling kita, memegang makanan kita, memegang minuman kita. Itu kan jorok teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa sakit. Oke teman-teman, cukup di sini penjelasannya ya. Nah teman-teman, juga boleh melewatkan ya soal. Kalian harus mengasah otak ya teman-teman. Saya adalah Guru Zahira. Oke teman-teman, kalian teman-teman harus menjawab ya pertanyaannya. Terus di komen bawah ya. Nih. Nih soalnya. Soalnya adalah apabila lalat menghinggap ke makanan kita, apakah itu beracun? Ada pertanyaan. Ada jawabannya. A. Itu bersih saja. B. Wah, itu sangat kotor. C. Tidak boleh memakannya. Tapi itu pasti bersih. Ayo, pilih yang mana? Nah, Zahira kasih waktu 5 detik, oke? Lihat dulu ya. Jangan langsung cepat. 1 2 1 2 3 4 5. Oke. Ting 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 ting. Gak boleh lagi teman-teman. Jawabannya adalah B. Tidak bisa menjawab lagi walaupun ada terlambat. Oke teman-teman, jawabannya B. Itu kotor sekali. Karena kan kalau lalat menghinggapi makanan itu kotor ya kan. Nah teman-teman harus ingat-ingat terus ya. Nah teman-teman, maaf ya teman-teman, tadi ada nyamuk ya lewat. Nah teman-teman, jadi kalian tidak boleh ya makan di tempat yang ramai. Bukan ramai tapi banyak lalat. Nah, jadi teman-teman, kita harus selalu mencuci tangan ya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Cerita dari Zahira. Ini juga pendidikan ya teman-teman, tapi bukan sekeras-kerasnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol bel. Dadah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat selalu ya.